Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Walladhi alayhi al-mu'awwalu fi tariqillahi ta'ala ba'da fi'lil awamiri wa ijtinabil maharimi mulazamatul dzikri lillah. Dan yang atasnya murid disandarkan pada menempuh jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, yaitu memulazamahkan, menekunkan, mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang menuju kepada jalan ma'rifat kepada Allah, orang yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tugas yang pertama kali yang ia lakukan adalah menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua menjauhi segala yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apabila dua ini belum terlaksana dengan baik, maka sampai di situ makomnya. Artinya dia tidak bisa melanjutkan ke fase berikutnya, perjalanan kepada ma'rifat kepada Allah, kalau dua hal ini belum terlaksana dengan baik. Nah, apabila dua hal ini terlaksana dengan baik, bisa dikerjakan dengan sempurna, maka tugas yang ketiga bagi orang yang ingin menuju ma'rifat kepada Allah ialah mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'alaika bihi ayyuhal muridu, maka hendaklah engkau wahai murid memperbanyak zikir itu. Fi kulli halin wa fi kulli waqtin wa fi kulli makanin. Di setiap keadaan, di setiap waktu, di setiap tempat. Nah, jadi kita dituntut untuk berzikir, mengingat Allah di setiap keadaan. Artinya baik dalam keadaan senang kita masih ingat kepada Allah, baik dalam keadaan susah kita masih ingat zikir kepada Allah, baik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit kita masih ingat kepada Allah. Ketika kita dalam keadaan senang, maka zikir yang dituntut, yang diperbanyak, misalkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ketika dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah hidupnya, zikir yang diperbanyak, yang dituntut, La haula wa la quwwata illa billah, La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita tertimpa suatu musibah yang sangat besar, tertimpa cobaan yang sangat menghujam hati kita, maka dituntut memperbanyak zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolongku. Nah, zikir ini tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan, tempat, waktu tuntutannya. Artinya misalkan ketika kita mau tidur, orang mau tidur, zikir yang dituntut bukan lagi la ilaha illallah, tapi zikir ketika mau tidur. Yang diajarkan oleh Nabi yang paling afdal adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi ketika mau tidur. Bukan zikir la ilaha illallah.
Bismikallahumma ahya wa amut. Nah, itu sesuai dengan tuntutan keadaannya. Atau ketika sudah bangun dari tidur, maka zikir yang dituntut bukan Allahu Akbar, bukan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tapi zikir sesuai dengan keadaannya, yaitu zikir bangun tidur yang diajarkan oleh Nabi. Nah, itu ketika mau makan, ketika habis bangun tidur mau ke jeding, maka zikir yang dituntut zikir membaca doa masuk WC. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar pun seperti itu. Jadi artinya zikir dalam keadaan, setiap keadaan, di setiap tempat, di setiap waktu, itu sesuai dengan tuntutan keadaan dan waktu tersebut. Bil qalbi wal lisan. Zikir ini dilakukan dengan hati dan juga lisan. Nah, ini yang paling baik ketika dua ini bertemu, ketika dua ini bisa digabungkan dengan lisan, kemudian hadir juga hatinya ketika membaca zikir itu. Kalau tidak bisa dengan dua-duanya, yang paling afdol kata para ulama dengan hati. Kalau tidak bisa dengan hati juga, dengan lisan yang lebih afdol dibandingkan tidak sama sekali. Nah, itu. والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمرتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله. Dan zikir yang menghimpun semua makna-makna zikir dan buahnya, yang batin maupun yang zahir, adalah zikir La ilaha illallah. Nah, ini zikir yang paling afdal. Sebab kata Nabi, afdalul zikri La ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah La ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyu min qabli La ilaha illallah. Paling afdal yang diucapkan, zikir yang diucapkan, yang aku ucapkan dan Nabi sebelumku adalah La ilaha illallah. Dan bukti bahwa zikir La ilaha illallah ini sebagai zikir yang paling afdal, sebagaimana hadis Nabi juga yang mengatakan, Man kana akhiru kalamihi La ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya yaitu kalimat La ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang akhir kalamnya Allahu Akbar, itu tidak ada jaminan dari Nabi. Kalau orang akhir kalamnya Subhanallah, itu tidak ada jaminan dari Nabi. Tapi kalau orang akhir kalamnya La ilaha illallah, ada jaminan dari Nabi bahwa orang itu masuk surga. Nah, itu. Nah, zikir La ilaha illallah ini diamalkan ketika tidak ada zikir-zikir khusus yang berkaitan dengan tempat, waktu, keadaan itu. Misalkan habis maghrib, antara maghrib dan isya, di situ ada zikir yang dituntut, ada zikir yang khusus di antara maghrib dan isya. Nah, ketika ada zikir yang khusus di waktu itu, maka kita tidak mengamalkan zikir La ilaha illallah ini. Misalkan di antara maghrib dan isya dituntut membaca surah-surah tertentu. Misalkan Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah dan Al-Muluk. Nah, itu yang afdal dituntut di antara maghrib dan isya. Nah, yang seperti itu kita tidak mengamalkan La ilaha illallah ini di waktu tersebut. Nah, nanti habis isya
Tidak ada waktu yang khusus untuk zikir-zikir tertentu di situ. Nah, disitulah diamalkan la ilaha illallah ini. Jadi la ilaha illallah ini diamalkan ketika tidak ada zikir-zikir yang menuntut zikir-zikir khusus. La ilaha illallah ini maknanya yang paling umum adalah la ilaha illallah la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna yang umum. Ini makna bagi orang yang belum menuju perjalanan kepada makrifat kepada Allah. Tapi orang yang ingin menuju sebagai seorang murid, yang ingin menuju perjalanan dicintai oleh Allah, yang ingin menuju perjalanan makrifat kepada Allah, maka maknanya bukan lagi la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tapi maknanya la ilaha illallah, maknanya sudah berubah la fa'ila illallah. La fa'ila illallah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Nah, dalam hati ada seperti itu. La ilaha illallah, tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah. Nah, apabila ini kuat di dalam hati seseorang yang mengamalkan itu, nah, tidak ada lagi keinginan untuk dipuji oleh makhluk. Tidak ada lagi keinginan untuk mendapatkan perhatian dari makhluk. Karena sudah kuat di dalam hatinya. La ilaha illallah, la fa'ila illallah. Nah, orang yang sudah kuat seperti itu, maka dia terhindar dari penyakit namanya riya tersebut. Karena sudah kuat di dalam hatinya. Karena yang ia yakini hanya Allah yang mengawasi, hanya Allah yang menilai, hanya Allah yang memperhatikan, hanya Allah yang melihat. Nah, ini apabila kuat di dalam hati makna la ilaha illallah. Kalau orang awam, maknanya itu dia belum ingin mencapai derajat ingin dicintai oleh Allah, maka maknanya masih la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tapi orang yang ingin menempuh jalan dicintai oleh Allah, maknanya la ilaha illallah. Nah, zikir la ilaha illallah ini juga maknanya itu bisa dipersempit. Artinya sesuai dengan keadaan kita. Misalkan ketika dia berjalan menuju perjalanan menempuh kecintaan Allah itu, menjadi orang yang dicintai oleh Allah itu, dia risau terhadap urusan rezeki. Maka zikirnya apa? Zikirnya tetap la ilaha illallah. Tapi maknanya la razika illallah. La razika illallah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Nah, itu maknanya. Atau misalkan dia ketika dalam prosesnya menuju orang yang dicintai oleh Allah itu tertimpa oleh penyakit. Nah, zikirnya di situ tetap la ilaha illallah. Maknanya la syafiyah illallah. La syafiyah illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyembuhkan kecuali Allah. Nah, itu terus dibaca sampai berubah keadaannya itu menjadi lebih baik. Atau misalkan di dalam perjalanannya itu dia tertimpa oleh kegalauan, oleh kegelisahan hatinya. Padahal tidak ada yang hilang dalam dirinya. Ada aja semuanya, tapi tidak tahu dari mana datangnya gelisah itu. Nah, zikir yang dituntut tetap la ilaha illallah. Maknanya la musakkina illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi ketenangan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang memberi ketenangan kecuali Allah.
Nah, itu yang diperbanyak. Atau misalkan di dalam perjalanannya itu dia susah memahami sesuatu, dia susah memahami pelajarannya. Zikirnya tetap la ilaha illallah. Maknanya la mufhima illallah. Tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang memberi paham kecuali Allah. Nah itu. Jadi zikir la ilaha illallah ini alladzi yajma'u jami'a ma'anil adhkar, yaitu zikir yang menghimpun, yang mengumpulkan semua makna-makna zikir itu. Di sinilah terkumpul di zikir la ilaha illallah itu. Wa huwa zikrul ladzi yu'maru bi mulazamatihi ahlul bidayati wa yarji'u ilaihi ahlun nihayah. Nah, zikir la ilaha illallah ini adalah zikir yang diperintahkan untuk mengistiqomahkannya oleh orang-orang yang ingin pemula, yang ingin mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga diamalkan oleh orang-orang yang sudah ma'rifat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sudah ma'rifat itu mereka bisa berzikir dengan hu, hu, hu. Mereka juga bisa berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Nah, pada akhirnya tapi mereka juga kembali kepada zikir la ilaha illallah ini. Nah, ini kemuliaan keistimewaan zikir ini. Wa man sarrahu ayyadhuqa syai'an min asrarit tariqah. Barang siapa yang ingin merasakan sesuatu daripada rahasia-rahasia tariqah. Tariqah itu artinya orang yang menuju kepada ma'rifat. Orang yang menuju kepada ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya tariqah. Orang kalau sudah masuk thariqah, dia terikat dengan aturan-aturan yang ada di dalam thariqah itu. Namanya juga thariqah, terikat. Sama misalnya ketika kita mau masuk naik pesawat. Di pesawat kita terikat dengan aturan-aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Nah, itu semua usaha untuk menempuh perjalanan mencapai tujuan yang ingin dicapai. Nah, begitu juga oleh orang yang menghendaki makrifat kepada Allah, dia juga punya kendaraan yang namanya thariqah. Nah, thariqah ini ada aturan-aturannya. Aturannya yang pertama, selalu menaati segala yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah. Dan yang ketiga, mengistiqomahkan zikir kepada Allah. Nah, zikirnya itu di dalam thariqah diatur. Misalkan nanti sebelum subuh zikirnya ini sekian kali, habis subuh zikirnya ini sekian kali, nanti antara maghrib dan isya zikirnya ini. Nah, itu orang yang menjalani thariqah, dia terikat dengan aturan-aturan amalan-amalan tertentu di dalam thariqah itu. Nah, itu yang disebut dengan berthariqah. Kalau orang yang tidak berthariqah, dia tidak ada keterikatan dalam hidupnya. Baik dia mau sholat berjamaah kah, tidakkah, atau dia mau baca yasin kah, tidakkah, itu tidak ada keterikatan dalam amalan-amalan kesehariannya. Nah, tapi orang yang menjalani thariqah itu, dia terikat dengan amalan-amalan yang telah ditentukan di dalam thariqah itu. Wa yukashafu bi syai'in min anwa'il haqiqah. Falyakif 'ala dzikri lillahi ta'ala biqalbin hadirin. Dan dibukakan barang siapa yang ingin melihat rahasia-rahasia thariqah dan dibukakan sesuatu dari macam-macam hakikat, maka hendaklah dia diam mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang hadir. Dengan hati
yang hadir. Kalau belum hadir hatinya, tidak bisa dibukakan yang namanya macam-macam hakikat itu. Jadi yang dituntut ketika berzikir itu adalah hatinya hadir. Sebenarnya zikir la ilaha illallah ini adalah perantara. Wasilah menuju puncaknya itu adalah Allahu Akbar. Nah, la ilaha illallah ini perantara menuju Allahu Akbar. Karena kalau sudah Allahu Akbar, itulah yang paling tertinggi, mengakui bahwa Allah yang maha besar, tidak ada selain Allah itu. Wa adabin wafirin, juga dilakukan dengan adab-adab yang sempurna. Wa ikbalin sadikin, menghadap dengan benar-benar menghadap. Wa taujihin khalikin, dan menghadap dengan luar biasa. Fama jama'at hadhihi al-ma'ani li syakhsin illa kushifa bil malakutil a'la wa tala'at ruhuhu haqa'iqal alam al-asfar wa syahadat ainu sirrihi al-jamal al-aqdas al-asma. Tidaklah makna-makna zikir tadi ini terkumpul di dalam diri seseorang kecuali akan dibukakan dia kerajaan yang tinggi, dan ruhnya akan mengetahui hakikat-hakikat alam yang bersih, dan mata hatinya akan mengetahui, menyaksikan keindahan alam yang suci itu. Nah, sampai di sini dulu, nanti dilanjutkan di Waltakun. Wallahu a'lam.